Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin sekalian, jamaah kerukunan Indonesia Myanmar ya, yang semoga berbahagia. Bahagia Pak Bu? Pak Iqbal bahagia? Alhamdulillah, Pak Iqbal selalu ceria memang. Terlihat dari wajahnya yang selalu bersinar Pak Iqbal. Masya Allah. Nah, sebagaimana tema yang akan kita bawakan pada saat ini tentang bersuci atau di dalam bahasa Arab kita sebut toharoh. Sebagian besar dari kita sudah mempelajarinya bahkan mulai dari TK atau SD, SMP, SMA. Tapi ternyata tidak sedikit ya umat muslim yang masih melakukan kesalahan-kesalahan dalam bersucinya sehingga mengakibatkan ya ibadahnya tidak sah. Nah, pertama kali ayat yang biasa dibahas di dalam membahas toharoh ini adalah perintah Allah surah Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Nah, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan kedua tanganmu sampai siku dan usaplah kepalamu dan kedua kakimu sampai mata kaki. Nah, ini adalah batas minimal wudhu. Jadi boleh kita berwudhu tanpa kumur-kumur boleh kita berwudhu tanpa memasukkan air ke hidung boleh, karena itu sunnah. Apalagi pengingat pada saat puasa ini ada hadis Rasulullah yang berbunyi kayak seperti ini. Bersungguh-sungguhlah dalam memasukkan air ke hidung terkecuali pada saat berpuasa. Nah, jadi kalau di luar puasa kita harus bersungguh-sungguh untuk memasukkan air ke hidung untuk membersihkan hidung kita. Adapun saat berpuasa tidak perlu bersungguh-sungguh. Artinya jangan sampai air itu masuk bahkan sampai ke tenggorokan gitu. Itu kehati-hatian kita supaya puasa kita tidak batal begitu. Nah, karena apa yang masuk dari mulut, apa yang masuk dari hidung, kalau sampai tertelan bisa batal puasa kita. Jadi kalau berwudu pada kondisi kita berpuasa, hati-hati saat memasukkan air ke hidung, jangan sampai terlalu dalam masuk airnya. Kemudian di ayat ini juga ada perintah mandi dan nanti perintah tayamum. Itu pertama, kenapa kita belajar bersuci, kenapa kita belajar toharoh, yaitu karena perintah Allah. Poin kedua, kenapa kita belajar bersuci atau belajar toharoh, yaitu menjadi syarat diterimanya amal. Kalau yang namanya syarat, tidak ada syarat itu, jadi tidak diterima. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatha hatta yatawaddo. Tidak akan diterima sholat salah seorang di antara kalian jika dia berhadas sampai dia berwudu. Selamat datang Pak Rusmanto, silahkan. Nah, dan kemudian bahkan ini ada ancaman yang serius Bapak Ibu sekalian. Ada ancaman yang serius bagi yang tidak membasuh anggota wudhu yang wajib tadi dengan sungguh-sungguh. Gimana ancamannya? Kata Rasulullah, wailul lil aqabi minan nar. Jadi pada suatu ketika Rasulullah pernah melihat seseorang yang berwudhu tapi tidak benar wudhunya. Sampai Rasulullah bilang, celakalah tumit-tumit yang tidak terbasuh air wudhu, itu akan masuk ke neraka.
Karena apa? Karena kalau sampai anggota-anggota tadi yang wajib dibasuh itu tidak terbasuh dengan sungguh-sungguh, itu jadi sholatnya tidak sah. Nah, makanya ancaman Rasulullah ada di bagian ini. Tidak sedikit mungkin kita melihat saat ada seorang muslim yang membasuh kakinya cuma menendang air ya. Bapak Ibu pernah melihat ditendang airnya tuh. Jadi keran mengalir, airnya ditendang. Nah, itu adalah suatu kesalahan. Yang benar adalah kita benar-benar angkat kakinya, benar-benar dibasuh pakai tangan. Sampai terpastikan seluruh bagian kaki sampai tumit itu terkena air dan terbasuh oleh tangan kita. Jadi kalau masih ada di antara jamaah yang masih hanya sekedar kena saja tanpa pakai tangan, nah sekarang dirubah, diperbaiki. Jadi harus benar-benar diangkat kakinya, pakai tangan, dibasuh sampai tumit. Nah itu kesalahan yang biasa terjadi, yang biasa kita lihat, atau bahkan di anak-anak, dan kita juga ingatkan. Dan memang yang paling utama Bapak Ibu sekalian, kalau kita punya anak, itu ibadah-ibadah yang basic, kita sendiri yang ajarkan. Karena sayang kalau sampai orang lain yang ajarkan. Karena kalau kita yang mengajari, dia bisa gara-gara kita, itu setiap dia melakukannya, kita kebagian pahalanya. Tapi kalau sampai guru di TK-nya yang mengajarkan dia, atau guru di SD-nya yang mengajarkan dia, atau guru di sekolah agamanya yang mengajarkan dia, sampai dia bisa, setiap dia melakukan ibadah itu, nanti gurunya yang kebagian pahalanya. Nah, kita sebenarnya orang tua juga ya tentu saja berpahala karena sudah ngasih makan. Tapi kalau kita plus ngasih makan, plus ngasih uang, plus ngasih biaya, plus juga ngasih pelajaran ibadah, apalagi yang basic pasti kita semua bisa, itu adalah pahala tambahan. Jadi usahakan kalau kita punya anak, ibadah basic harus diajari oleh bapak ibunya sendiri. Begitu. Kalau mau ekstra tambahan pahala. Karena itu akan dia pakai sampai akhir hayatnya nanti. Kalau sampai dia bisa di tangan kita. Nah, sampai akhir hayatnya kita dapat pahalanya. Bahkan walaupun sampai ketika kita sudah meninggal, pahala itu tetap mengalir. Nah, itu harapan kita. Kemudian juga selain itu, keutamaan yang lain dari thaharah yaitu sebagian dari iman. Makanya sabda Rasulullah, at-tahuru syatrul iman. Bersuci atau thaharah itu separuh dari iman. Kemudian di sini ada hikmah atau keutamaan bersuci. Hadisnya ada, idza tawaddu al-'abdul muslim awal mu'min fa wasala wajhahu kharaja min wajhihi kullu khati'ah. Kalau ada seorang muslim atau mukmin, dia berwudu, kemudian membasuh wajahnya, maka keluarlah dari wajah-wajahnya itu dosa-dosanya. Nadhara ilaiha bi'ainaihi ma'al ma. Setiap kesalahan yang dia lihat dengan kedua matanya bersamaan dengan air dengan tetes terakhir. Jadi setiap hari kan kita berdosa mata kita, betul Bapak Ibu sekalian? Apa yang kita lihat di luar, apa yang kita lihat di HP kita, penuh dengan dosa. Nah, saat kita berwudu, kita basuh muka kita, itu tuh bisa menghilangkan dosa yang dilakukan oleh mata-mata kita. Nah, itu hikmah keutamaan bersuci. Selain wajah yang dibasuh juga, apabila dia membasuh kedua tangannya, keluar dari kedua tangannya setiap kesalahan yang dilakukan oleh kedua tangannya bersamaan dengan air atau bersama dengan tetes terakhir. Begitupun pula dosa tangan kita saat air wudhu dibasuhkan, maka keluarlah dosa-dosa itu. Kemudian saat kita membasuh kaki, maka setiap kesalahan yang dilakukan oleh kakinya keluar bersamaan dengan air atau bersama dengan tetes terakhir. Sehingga setiap orang muslim, setiap orang mukmin itu berwudu, itu adalah menjadi penggugur dosa. Makanya
Bapak Ibu sekalian, kita sebagai muslim, sebagai mukmin, sebenarnya kita tuh tidak berat untuk berislam, tidak berat untuk menjalankan Islam. Yang penting kita tahu batas minimal Islam aja. Jadi sebagai seorang muslim, kita yang punya cita-cita masuk surga, gak perlu jadi ustadz semua, gak perlu. Gak perlu misalnya kita sholat tahajud, gak perlu. Tapi kita tahu batas minimal muslim itu apa. Udah sholat 5 waktu, itu udah batas minimal itu. Makanya jangan dikurangi lagi, kurang dari minimal gitu. Gak sholat sunat gak apa-apa, gak sholat tarawih gak apa-apa. Yang melakukan sunat gak apa-apa kalau gak mau. Yang penting kita tahu minimalnya tuh ini gitu. Bahkan walaupun gak ke masjid juga gak apa-apa, yang penting sholat aja. Nah gitu. Sholat subuh 2 rakaat, sholat duhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, maghrib 3, isya 4. Udah itu udah jadi batas minimal menjadi seorang muslim. Jadi jangan sampai dikurangi lagi dengan dibolong-bolongin gitu. Dibolong-bolongin sholat wajibnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah. Amin. Nah, jadi kemudian di sisi selain itu hikmah bersuci, bahwasanya kita tahu Islam ini adalah agama yang bisa dilakukan oleh setiap orang. Karena kalaulah kita pun tidak mampu untuk bersuci, entah karena sakit atau luka, maka ternyata ada penggantinya. Kita juga kalau tidak mendapatkan air, ada penggantinya. Ada yang dinamakan tayamum. Dan ini berlaku juga untuk mandi. Hadas besar atau hadas kecil. Jadi saat kita terkena hadas kecil, tapi kita tidak mendapati air, kita tidak bisa menggunakan air, bisa tayamum. Kita berhadas besar, kita tidak mendapatkan air, bisa tayamum. Kemudian ada kesalahan lain Bapak Ibu sekalian. Selain tadi di basuhan kaki, ada kesalahan lain yang biasa dilakukan tidak sedikit oleh umat muslim, yaitu saat membasuh tangan sampai siku. Jadi kebanyakan orang yang saya lihat juga membasuhnya seperti ini, kayak gini. Dibasuh, dianggapnya hanya membasuh dari sini sampai sini, meninggalkan menyela-nyela jari. Padahal Bapak Ibu sekalian, saat kita kan beres basuh muka nih, kita basuh tangan, itu juga sela-sela jarinya harus dibasuh juga. Jangan sampai kita menganggap gini, kan tadi di awal udah dibasuh sela-sela jarinya, kok pas kita balik lagi ke tangan, kok harus dibasuh lagi? Tetap harus. Kenapa? Alasannya, karena Bapak Ibu sekalian, basuhan di pertama kali, itu hukumnya sunnah. Enggak juga gak apa-apa. Jadi kan biasa kita mulai wudhu, buka keran, basuh tuh telapak tangan. Itu tuh hukumnya sunnah. Ditinggalkan pun gak apa-apa. Tapi yang basuhan tangan, yang sampai siku, yang setelah wajah itu hukumnya wajib. Sehingga tetap harus bersungguh-sungguh semuanya. Artinya, sela-sela jarinya pun harus terbasuh seperti ini. Sela-sela jarinya, siku, ke bawah lagi. Seperti itu. Karena kebanyakan muslim itu meninggalkan sela-sela jarinya, jadi cuma gini. Jari-jarinya tidak disela karena menganggap kan tadi di awal sudah. Nah, itu beda hukumnya. Jadi walaupun Bapak Ibu sekalian wudhu tanpa membasuh telapak tangan di awal, misalnya langsung ke keran, langsung basuh muka, itu gak apa-apa. Karena yang basuhan pertama itu sunnah. Yang wajib itu cuma muka, tangan sampai siku, basuh kepala, kaki, beres. Itu batas minimal. Yang wajib-wajib aja. Nah itu, kalau kita masih melakukan kesalahannya itu, silahkan diperbaiki. Kemudian ada kesalahan yang lain.
yaitu berlebihan dalam menggunakan air. Itu termasuk yang tidak baik dilakukan di dalam Islam ya. Ada istilahnya israf. Israf itu berlebih-lebihan. Jadi Masya Allah ya, Islam ini mengajarkan kita untuk tidak berlebih-lebihan dalam segala hal. Bahkan sampai wudhu pun ternyata tidak boleh berlebihan. Makanya kalau sekarang kita buka keran, kalau kerannya besar, itu jangan sampai dibuka maksimal, secukupnya aja. Kemudian, tentang rukun wudhu. Jadi rukun ini adalah yang harus ada. Tadi kan anggota yang harus dibasuh itu sudah disampaikan, ada 4. Nah, ada tambahannya 2 lagi, yaitu niat dan tertib. Tertib itu apa Pak Bu? Berurutan. Jadi gak bisa basuh kaki dulu baru muka, atau basuh tangan dulu baru muka. Tapi harus muka, tangan, basuh kepala, dan kaki. Itulah yang dinamakan tertib berurutan. Nah itu diingat-ingat 6 rukun wudhu. Niat, muka, tangan sampai siku, basuh kepala, kaki, dan berurutan atau tertib. Itu rukun. Adapun syarat, syarat itu yang ada di luar itu, di luar wudhu. Yang pertama adalah Islam. Tentu saja yang non muslim tidak perlu berwudhu, yang Islam berwudhu. Kemudian tamyiz. Tamyiz itu dapat membedakan baik dan buruk. Kemudian, nah ini termasuk bisa jadi kesalahan nih. Saat kita berwudhu, tidak boleh ada sesuatu yang menghalangi air untuk menyentuh kulit. Saya ulangi nih, saat berwudhu tidak boleh ada sesuatu yang menghalangi air menyentuh kulit. Nih, saya kan pakai cincin nih. Bisa pakai cincin saat berwudhu, bisa. Ada tekniknya. Kalau saya saat membasuh tangan, itu saya biasa geser cincin saya. Nah, geser, yang dikenai cincin dibasuh, baru geser lagi. Nah, itu tekniknya. Tapi kalau mau dibuka cincinnya lebih afdol. Tapi kalau saya sedang di luar, saya gak mau membuka cincin, ini digeser cincinnya. Digeser cincinnya, dibasuh, terus baru balikin lagi. Karena jangan sampai air itu tidak mengenai kulit. Tapi cincin saya ini lumayan longgar, tapi nggak tahu kalau ada beberapa cincin yang ketat ya Pak ya. Nah itu mah mending dibuka, karena gesernya juga susah, bukanya juga biasanya susah. Nah itu cincin-cincin seperti itu. Nah, pokoknya basicnya semua yang menghalangi air menyentuh kulit itu bisa jadi wudhunya tidak sah. Kemudian yang keempat, air yang digunakan harus suci dan mensucikan. Nah, kita tidak bahas terlalu dalam mengenai air ini, karena kayaknya kita tidak mendapatkan masalah tentang air ini. Kemudian, ada syarat harus masuk waktu sholat, tapi ini mah khusus untuk orang yang selalu berhadas. Khusus ini mah tidak untuk semua orang. Kalau pada umumnya orang boleh berwudu sebelum masuknya waktu. Kemudian yang ketujuh, saat berwudu harus tahu bahwasanya itu tuh adalah kewajiban. Harus tahu wudu itu adalah suatu kewajiban. Kenapa wudu itu wajib? Karena digunakan untuk sesuatu yang wajib, untuk sholat. Sholat kan wajib, jadi hukum wudunya pun wajib. Makanya kaidahnya mengatakan ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Segala sesuatu yang kewajiban itu tidak dapat sempurna terkecuali disebabkan oleh sesuatu tersebut, maka hukumnya wajib. Ya, seperti wudhu contohnya. Karena wudhu adalah syarat untuk sholat, dan sholat hukumnya wajib, maka ditarik, oh berarti wudhu juga hukumnya wajib. Kemudian
Pembatal wudhu, sepertinya udah banyak yang tahu. Ini mau mengulang cepat saja. Keluar sesuatu dari kemaluan depan atau kemaluan belakang. Kemudian hilang akal. Hilang akal. Hilang akal juga bisa karena tidur. Makanya kalau tidur nyenyak itu membatalkan wudhu. Kalau pas khutbah Jumat gimana tidur, Pak? Apakah harus berwudhu lagi atau tidak? Nah, memang ini ada perbedaan pendapat. Kalau tidurnya sambil duduk, tidak membatalkan wudhu. Tapi sebenarnya, Bapak Ibu sekalian, ini khusus untuk Bapak-Bapak sebenarnya. Sebenarnya kalau tidur di khutbah itu judulnya bukan batal wudhu atau tidak sebenarnya. Karena gini, ada hadis mengatakan waman masal haso faqad lago. Jadi dulu di zaman Rasulullah kan masjid itu tanah ya, bukan lagi keramik. Jadi ada beberapa sahabat yang lagi khutbah itu main-main apa ya, main-main ranting seperti itu. Kata Rasulullah, siapa yang nyentuh ranting, dia telah melakukan hal yang sia-sia. Itu bab nyentuh ranting, Pak. Kan yang nyentuh ranting masih dengar khutbah. Tapi Rasulullah bilang, sia-sia. Coba gimana kalau tidur, Pak? Gimana kalau tidur pas khutbah? Nah, jadi usahakan Bapak-bapak sekalian mulai dari sekarang kita tidak tidur pas khutbah. Dan sebenarnya yang khotib juga harus paham juga. Yang khotib jangan lama-lama. Makanya saya mah alhamdulillah kalau khutbah gak pernah lebih lama dari 15 menit, Pak. Kebanyakan 10 menit beres sudah. Karena kalau sampai ngantuk tidur itu bisa jadi sia-sia gitu. Karena kan kenapa sholat Jumat jadi 2 rakaat? Kan 2 rakaatnya terganti oleh 2 kali khutbah. Nah, kalau pas khutbah tidur kurang dong Jumatannya. Nah, gitu. Jadi mulai sekarang siap ditahan, Pak. Nah, itu. Kemudian menyentuh kemaluan itu yang membatalkan wudhu juga. Tapi menyentuh kemaluan ini tanpa penghalang ya. Kalau ada penghalangnya kain itu tidak membatalkan wudhu. Kemudian di dalam mazhab Syafi'i ada tambahan makan daging unta. Ini pembahasannya cukup panjang sih. Kemudian, nah untuk yang ragu nih, untuk yang ragu ya. Ini terakhir mungkin ya, pembahasan terakhir. Untuk yang biasa ragu. Terkadang Bapak Ibu sekalian, kita sudah berwudu. Kemudian kita ragu, aduh ini batal atau enggak ya? Atau kadang ada kasus gini, udah wudu, terus kita tuh ragu, tadi udah wudu atau belum ya? Nah, saya kasih rumus Pak Bu. Rumus di dalam fikih itu kayak gini, al aslu baqa'u makana ala makana. Artinya apa? Hukum asal itu, hukum asal sesuatu itu tetap pada tempatnya. Nah, penjelasannya seperti ini. Misalnya saya sudah berwudu, kemudian saya kayak karena wudunya rentangnya lama ke sholat, ngobrol dan lain sebagainya, mungkin perjalanan mungkin, terus saya lupa tadi udah wudu atau belum, saya lupa tuh. Nah, diingat-ingat lagi, wudunya ingat enggak? Wudunya. Kalau wudunya ingat berarti kita itu masih suci. Tapi kalau enggak keinget, kayaknya tadi belum wudu deh. Berarti hukum asalnya kita tuh belum berwudu. Jadi dilihat ingatan yang terkuat yang mana. Itu kalau lupa wudunya. Sekarang kasus kedua. Yakin udah wudu, tapi ragu udah batal atau belum, udah kentut atau belum tadi. Nah, sekarang ingat-ingat lagi. Kalau teringat sudah kentut, berarti hukum asalnya kita harus berwudu lagi. Kita sedang tidak suci, kita sedang berhadas kecil. Tapi kalau kita tidak ingat kentut, kita ingat wudunya, udah yakin kita udah wudu, tapi kita tuh ragu udah kentut atau belum.
Nah, hukum asalnya kita dalam keadaan suci. Jadi dilihat hukum asalnya yang yakinnya. Kita yakin wudunya, kentutnya ragu, oh berarti kita suci. Kita yakin kentutnya, oh berarti kita tidak suci. Nah, tadi lupa berwudunya, kita yakin nggak berwudunya, oh berarti kita sekarang dalam keadaan suci. Kita yakin nggak kita belum berwudu, oh berarti kita tidak suci, kita harus berwudu. Nah, itu rumus untuk kalau kita mendapati keraguan, kan sering ya, kita udah batal atau belum ya. Nah, kalau kita tidak ingat pernah batal, ya udah berarti hukum asalnya kita sedang suci. Toh tadi kita yakin udah berwudu. Sebenarnya ada pembahasan lain tentang mandi dan tayamum, tapi waktu sedikit lagi. Mandi deh sedikit lah. Mandi rukunnya ada berapa Bapak Ibu? Mandi wajib, mandi junub. Ini mandi setelah menstruasi atau mandi setelah berhubungan suami istri. Rukunnya ada berapa? Rukunnya cuma 2 aja Bapak Ibu. Rukun mandi besar, mandi setelah menstruasi atau setelah nifas atau setelah berhubungan suami istri. Cuma niat dan mengalirkan air ke seluruh tubuh, cuma itu. Adapun berwudu sebelum mandi itu sunnah. Jadi yang wajib cuma 2. Niat, yaitu niat mengangkat hadas besar. Kemudian yang kedua adalah mengalirkan air ke seluruh tubuh dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nah, itulah sedikit mandi. Nah, sekian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan yang kita lakukan khususnya dalam bersuci ini. Terima kasih. Mungkin kalau ada pertanyaan boleh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, saya baru ingat. Terima kasih pertanyaan Pak Sugeng. Baru ingat nih. Tadi kata-kata Pak Sugeng kan seperti mandi biasanya. Nah, ini saya baru keingat. Bapak Ibu sekalian, untuk mandi besar, untuk mengangkat hadas besar, itu tidak boleh menggunakan sabun atau sampo. Tidak boleh. Kenapa? Karena mandi besar itu kita harus menggunakan air yang suci dan mensucikan. Kalau airnya tercampur sampo atau sabun, itu jadi tidak mensucikan lagi. Jadinya air sabun, bukan air murni. Nah, kalau mau pakai sabun atau sampo, bereskan dulu ritual mandinya, baru boleh tuh sabun sampo silahkan atau apapun itu. Tapi kalau saat mandi besarnya itu tidak boleh menggunakan sabun dan sampo atau yang lain yang mengotori air tersebut. Jadinya air sabun nanti. Nah gitu. Jadi berbeda mandi biasanya dengan untuk mandi besar ini. Nah seperti itu Pak. Betul, di dalam fikih terkait dengan wudhu atau terkait dengan mandi itu ada 2 kata, ada al-ghuslu, ada al-mashu. Jadi tidak al-mashu semua, tidak al-ghuslu semua. Makanya tadi dibacakan ayatnya ya, fagsilu wujuhakum. Nah, cucilah wajah. Jadi bukan imsahu wujuhakum, bukan basuhlah wajah, tapi cucilah wajah. Nah, bedanya apa cuci dengan usap? Kalau cuci itu benar-benar air tuh nempel ke kulit dan ingat ada air yang menetes. Jadi kalau kita menaruh air misalnya airnya terlalu sedikit, terus kita usapkan dan tidak ada air yang menetes, itu masuknya mengusap lagi bukan mencuci. Nah, kalau mencuci itu ada air yang menetes, ada sisa air yang keluar. Nah, makanya beda muka, beda tangan, beda kepala. Kalau kepala kan tadi perintahnya apa? Imsahu. Nah, kepala tuh nggak perlu ada air yang menetes, makanya air sedikit pun jadi. Kalau kepala, makanya kepala basuh, tidak ada air yang menetes pun nggak apa-apa karena perintahnya usap. Imsahu tadi, al-mashu tadi. Tapi kalau wajah, tangan, kaki itu perintahnya al-ghuslu. Sehingga tadi saya katakan kalau misalnya hanya ditendang saja air yang mengalirnya itu tidak sah. Makanya harus dibasuh pakai tangan.
Nah, kalau mandi itu babnya al-ghuslu semua. Jadi tidak ada yang diusap, semuanya dicuci. Artinya air ke seluruh tubuh dari ujung kepala sampai ujung kaki terkena air, dan hati-hati terutama di sela-sela. Apa aja sela-sela? Ketiak, kemudian apa di ini tuh istilahnya siku juga ya, apa? Siku ya? Siku dalam. Nah, siku dalam ini berarti lutut dalam ya. Lutut dalam, dan maaf selangkangan mungkin. Nah, pokoknya di sela-sela itu yang lebih harus diperhatikan saat mandi besar. Ngambil wudhu lagi aja, Bu. Ngambil wudhu lagi. Ya, kalau tidur. Apalagi tiduran gitu. Jadi kan tadi perbedaan pendapat tuh ada kalau tidurnya duduk. Itu baru tuh berbeda pendapat. Ada yang bilang batal, ada yang bilang nggak batal. Tapi kalau saya pribadi, saya memilih pendapat ulama yang menyatakan tidur saat duduk juga batal. Tapi kalau udah berbaring itu mah nggak ada perbedaan pendapat, semuanya bilang batal. Gitu kalau berbaring. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Mudah-mudahan lebih banyak lagi.